Nah, di sanalah tumbuh kecintaan untuk memperdalam, untuk memperluas dan mengedukasi bagaimana Wastra Lampung, terutama waktu itu Sulam Usus, untuk berkembang. Nah, di sanalah awalnya proses untuk memulai. Indonesia is me, kau dan aku. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mina muakin dai kanca di papun juga jangan ya putunggaham dalam acara podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Ya, di kesempatan kali sinji tema kam ya dodal tentang mencintai karya anak bangsa melalui wastra. Nah, gue ngebahas tentang tema kam sina kadu hadir narasumber nakam ya doda Bapak Haji Muhammad Yusuf Masroh SH. Beliau adalah pemilik ataupun owner Anja Elvira Collection. Kemudian Kak Mariam, beliau adalah owner Anja Fadilah Bordir ya, sing rupakan craft turunan tapis kayak moneh bordir ya. Kam kana gang ngobrol jama kakuan narasumber terkait dengan mencintai karya anak bangsa melalui wastra. Mina muaki ya. Jadi dakung pemi di paipa mina muaki kam ka langsung gawo ngobrol jama kakuan narasumber nakam awali kam ngobrol jama Bang Muhammad Yusuf Masroh. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, munyayan. Mina maresunya ni munyayan alhamdulillah. Kak Mariam sehat Kak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat mulai ya. Jadi cerah nih kan, ngeliat selendang. Edo. Selendang tapis mina muaki ya. Dan Minan Susi memakai salah satu kerajinan kam Anja Kabupaten Tanggamus belah ketupat ya. Sementara peci sedih pakai Bang Yusuf juga kerajinan belah ketupat Anja Tanggamus moneh mina muaki. Uli kebenokan kekuan narasumber nakam senangun asli kam Jak Tanggamus, tetapi tian juga turut serta ngepromosikan wastra lokal kam tidak hanya di Tanggamus Gawah tapi juga di Provinsi Lampung bahkan di luar Provinsi Lampung mina muaki. Oke Bang, mencintai karya anak bangsa melalui wastra ya. Sedalam itukah cintanya abang terhadap wastra kham Lampung sehingga abang ngebuka butik Elvira Collection. Nah, sejak kapan abang menggeluti usaha sinji bang? Saya sendiri memulai usaha ini sejak tahun 1998 berdasarkan kecintaan di wastra Lampung, khawatir ki wastra kham Lampung agak punah. Di sanalah kami mulai di samping usaha kami melestarikan budaya wastra Lampung. Oke, dan untuk Kak Mariam Tenggalang, kapan Kak mulai kerajinan sinji? Awalnya di zamannya alhamdulillah saya ngikut dari Bang Yusuf. Nah, dari tahun 2012 saya mulai buka sendiri. 2012 untuk melestarikan untuk wastra Lampung sinji, tapis. Ya. Oke, untuk Bang Yusuf ya, kira-kira nah, apa Bang UMKM berkontribusi ya di melestarikan wastra lokal. Nah, maksudnya abang kan wad Sulam Usus, wad mone tapis atau si baki ini mone. Mungkin abang dacok nyebutkan api si melatar belakangnya abang untuk ngelestarikan wastra-wastra kham Lampung sinji di antara ini Sulam Usus, tapis api batik ya Bang ki masalah. Iya, batik sebagian. Ya awalnya nyak berkiprah di kerajinan wastra Lampung, nyak bergabung sama Aan Ibrahim. Waktu itu nyak lagi nutup kuliah di Universitas Lampung. Jadi sambil kuliah sambil kerja sama Aan. Nah di sanalah tumbuh kecintaan untuk memperdalam, untuk memperluas dan mengedukasi bagaimana wastra Lampung, terutama waktu itu Sulam Usus, untuk berkembang. Nah di sana awalnya proses untuk memulai. Jadi awal mula gabung jamaah Ibrahim ya. Kemudian lalu tumbuh rasa suka dan kemudian nutuk serta menggeluti ya. Iya betul. Nah apakah abang juga selaku pelaku MKM dan juga ngapikon kelestarian wastra Lampung ini? Kan wajah majikan sekolah-sekolah desain mone dan lain-lain sebagainya. Apakah abang otodidak atau mungkin menempuh pendidikan formal juga di bidang desain? Saya sendiri otodidak, belajar indai kanca, si bergelut di bidang desain, jama
dia media sosial. Media sosial. Bahkan di YouTube kamu belajar desain apa untuk mengembangkan dan sedikit ilmu si Kudapo diedukasikan di masyarakat, terutama di sekitar Kham, termasuk di Tanggamus yang mengajak kau untuk sulam usus. Oke, untuk Kak Mariam jika api wastra saya kakak api tekun ini selendang kodo, hinjang kodo, peci kodo atau api Kak? Si tekuninya untuk souvenir. Ya, souvenir. Wad juga untuk kain tapis. Nah, si lamun tano souvenir untuk kecil-kecil kayak ini apa? Bros ya. Bros Terus? sama tas tapis. Nah, untuk souvenir bros ataupun juga tas ya, kakak wat kodo kerjasama sama pihak-pihak barih misalnya nyani api tak bahan baku tas nih, nah kan kakak kan singa bordir dan lain-lain ya. Nah, apakah kakak kerjasama sama pihak barih? Ya, wan kerjasama dengan kawan. Apalagi kita wat pesanan lamon banyak, ya kan nggak ketampung dengan kita sendiri, akhirnya join dengan kawan. Yaitu kawan itu ada namanya Nanang sama Lia Bordir. Oke, nama Lia Bordir ya. Saya juga selalu nutuk serta ya. Ya. Join ya Kak ya untuk kerjasama ya. Api lagi ki pesanan lamon ya. Nah, Bang, untuk sulam usus Tenggalan kan sulam usus ji kan terkenal harganya saya tinggi ya. Menurut Abang apa sih menyebabkan sulam usus ji kok cenderung harganya tinggi dan jangan harga turun karena sebagai pengrajin? Faktor-faktor menyebabkan bahwa sulam usus itu harganya tinggi, terutama di proses pengerjaan. Proses pengerjaan. Proses pengerjaan dia melalui beberapa tahap. Pertama ya harus membuat pola, menjahit ususnya dengan dia simetris, miring, kemiringan 90 derajat, 45 derajat. Terus sudah jaisan harus menjelujur. Selesai menjelujur menyulam. Selesai menyulam dilepaskan lagi, dilepas keluar baru disambung di finishing. Jadi tahap-tahap inilah membuat yang makin mahal. Dan teman-teman handmade bening aja kok nih. Nah di sanalah menjadi yang lebih mahal. Jadi dia disebutkan kemiringan 45 derajat. Nah, memang harus 45 atau harus. Apabila dia miring, nanti ususnya dia melintir. Iya. Nah, kia melintir kan malau. Pantesan segelar nih sulam usus ini nak muari mana ada yang melintir ya nih. Kan. Jadi ya kunci ataupun rahasia ya. Jadi kemiringannya harus 45 derajat. Mak dapok emak Bang ya. Betul. Oke. Nah, untuk Kak Iam juga ya terkait jema bordiran kakak. Kakak belajar bordir Tenggalanan apiki belajar di luar otodidak nojina atau apa? Otodidak juga. Otodidak moneh Kak ya. Ya awalnya ngeliat terutama ya kayak sulam-sulaman jama Bang Usup terus sama yang tukang bordir. Oke. Nah, untuk karyawan nih Kakak wat pira? Wat Hua ya. Tapi ki pesanan telambun nambah karyawan luar atau mau nambah oleh nambah kan tambah biaya lebih jadi kolaborasi kawan. Jadi ke pesanan lamon kolaborasi sama kawan ya. Dan otomatis juga kawan si Bahir juga udah terbantu. Bagi-bagi rezeki. Teman Daniar bagi-bagi rezeki ya. Bang, ketika sulam usus ji melambung harga tinggi, apakah konsumen juga menurun atau pemesanan tetap lamon? Alhamdulillah, pesanan tetap lamon. Bahkan kadang-kadang overload ya, nah pesanannya kamu harus membangun mitra. Membangun mitra. Jama siapa Bang? Jama kawan-kawan bergerak di bidang sulam usus. Di sanalah untuk mencapai target mengerja sulam usus ini. Karena prosesnya kan benih. Betul. Nah proses yang lama itu membuat kita bagaimana kita berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sama-sama membidangi itu agar pesanan ini selesai. Oke ya. Untuk Abang Yusuf Tenggalan paling kuat bikin sulam usus itu dalam 1 bulan berapa baju?
Saya itu maksimal itu 15 potong baju ininya. Itu juga udah 15 karyawan. Oh, jadi satu karyawan pegang satu baju. Pada prinsipnya seperti itu, tapi dalam prakteknya satu baju itu dikerjakan oleh 6 orang. Wow. Bahkan kalau kita mau prosesnya yang ada kan konsumen ini yang minta diburu-buru. Nah, itu bahkan satu baju itu ada yang 12 orang. Satu baju ada yang 12 orang. Nah, disinilah kita memotong pola itu. Nah, itu. Jadi sangat luar biasa, Abang ya. Nah, sampai sejauh dija untuk karyawan Abang Tenggalan wat pihak jemaah. Karyawan si Wat Ganta adalah 17. Ditambah dengan mitra-mitra si Wat di luar. Oke, dan di 17 sina terbagi-bagikah kerjaan ini, misalnya wasi khusus motong, wasi khusus pola, wasi jelujur atau apa, atau berapa aja sistem kerjaan tian? Ijo si 17 ijo khusus untuk mengerjakan sudah khusus, artinya penjelujuran sampai di penyulaman gao. Oke, untuk finishing dikembalikan ke kita. Oke, jadi intinya memang sangun harus kerja sama ya Bang Yo. Yo. Betul. Nah, gogo apa Bang? Jika Ganta kan udah zamannya digital Bang Yo. Nah, gogo apa Elvira Collection sendiri memanfaatkan era digital ini dalam mempromosikan Wastra Kham Lampung yo. Nah, inilah Kham baru berterima kasih sama peran pemerintah. Pemerintah baik Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, dinas-dinas terkait, Dinas Pariwisata, dan Dekranasda. Nah, untuk membantu kita memasarkan produk-produk kita dan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang digital. Apalagi di era Ganta sangat berkembang pesat era digital. Nah, di sanalah peran-peran pemerintah, dinas terkait sih mendukung kamu. Oke, dan era digital ini kan lagi-lagi ampai Bang Yu, malin hajat tumbai ya. Menurut Abang, what perbedaan nih kam berjualan Wastra Lampung di zaman sisaka mangkung era digital lawan saya tenno di era digital? Lebih mudahkah, lebih gampangkah, atau gugur apa? Atau lebih rumit atau gugur apa aja Bang? Pada prinsipnya lebih mudah dan lebih dijangkau dengan berkatnya media sosial. Walaupun untuk selam usus sendiri ya jarang terjual melalui medsos. Shopee karena harus PO. Tetapi dengan kontak-kontak inilah calon konsumen kita menghubungi. Betul. Oke. Nah, untuk bordiran Tenggalan Kak ya. Apakah Kakak juga melibatkan untuk karyawan ya? Keluarga, tetangga, atau gugur apa aja? Ya, kalau selama ini melibatkan tetangga sama saudara, keluarga, dan kalau pemasaran dari ini dinas ke dinas. Oke. Paling lamon pesanan selama Kakak menggeluti bidang sinjip pihak Pisces pesan Kak? Ya, alhamdulillah kalau selama ini 1 bulannya minimal ada 25-an Pisces paling kecil. Ini apa? Ini bentuk bros kah? Tas? Berbentuk tas. Tas ya. Tas. Kalau bros sampai ratusan. Sampai ratusan ya. Kalau bros. Hipa lamun penggemarnya antara bros ke tas. Tas samalah dua-duanya. Oh, gogoh ya Kak ya. Nah, mungkin di rate jual nilai jual Kak ya pira aja kira-kira aja Kak. Untuk bros nih, kemudian untuk tas nih aja. Ya, bermacam-macam. Macam-macam sesuai dengan ukuran ya. Ya, sesuai dengan ukuran sama motif. Minimal pira maksimal pira aja. Nah, kalau bros minimal 15.000. Kayak bros ya. Bros. Terjangkau sekali minat ya. Terjangkau. Tapi kalau tas paling murah harganya 50. Paling murah 50 apa no? 50.000. 50.000. Iya. Oh, luar biasa minat more ternyata kejangkau sekali minat more ya. Jadi kam dang sampai kabai-kabai mana kadang-kadang kam je kabai mana kabai kat bang mahal. Apalagi ki kado berkaitan sama wastra, handmade segala macam. Kolanya gambar apa ini padahal mawat. Mukanya mak liu jatuh coba Pak ya. Baik kita minat more nanti kam lanjut luot podcast RRI kam saksikan pesi lewat berikut sini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Minamwari, terima kasih selagi Pak Gun setia di podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Ya, kan lagi Pak Gun ngebahas tentang mencintai karya anak bangsa melalui wastra ya. Masih jemaah Bang Yusuf? Masih jemaah Kak Mariam ya. Bang, hadus sampai sejauh IPA Bang, Abang memasarkan produk nih Abang di Bang? Alhamdulillah, kami kan bisa aktif menutupi pameran-pameran baik nasional maupun internasional. Nah, untuk nasional, alhamdulillah hampir seluruh Indonesia. Kadu pernah. Pernah. Di IPA gawah Bang. Si diingok dalam waktu jangka paling redik ini. Surabaya si paling riso. Yogyakarta, Bandung, Jakarta. Untuk daerah Sumatera, Medan, Palembang. Oke, ya. Jadi kado sampai di ya bahkan internasional Jina, Abang pernah kolaborasi mawat jema pengrajin atau desainer internasional? Pernah. Siapa? Melinda Umar, dari Sarawak, Malaysia, desainer. Ki untuk desainer nasional kan pernah? Pernah. Irna Mutiara Bandung, desainer busana muslim, dan Jainal Songket. Oh, tahun kapan Bang? Irna Laperle atau nama Mutiara tahun 2012. Beliau agak Indonesian Fashion Week. Dia mengangkat di Lampung. Terus lawan desainer baru si nasional untuk apa namanya Jainal Songket. Waktu itu nyak lupa tahunnya. Cuma ada agak benih ya. Ya untuk fashion tunggal. Oh, fashion tunggal. Dia kan songket, jadi digabungkan dengan sulam usus ininya. Jadi gue apa tembak cerita nih sehingga Abang dacok sampai gabung jama desainer internasional dan juga nasional Bang. Nah, dia si memang kadang-kadang wasilah ya kayak anak kam Lampung ngepena si mengantar kam untuk bertemu, untuk kenal di pameran kebenaran waktu itu Inakrab. Di Inakrab. Katong lah tamu, dia langsung kok misalkan kamu ngeliat Elvira Collection, dia langsung memilih sulam usus telu langsung dipilih gaun nawa kebayaan saya. Ternyata ini yang menyebabkan saya mampir. Kenapa sih, Man? Anak saya namanya Elvira. Oh alah. Dan saya kasih namanya Elvira ketika Elvira Nasution juara renang. Anak saya lahir. Itulah ininya. Awalnya kita bertemu. Iya, buat ceritanya di sana. Bang ya. Nah, untuk prestasi ya, mengingat bahwa Elvira Collection dia kado pernah berkolaborasi sama desainer tingkat internasional dan juga nasional si Zainal Songket. Nah, api gawah kira-kira prestasi ini Abang saya pernah diraih di Elvira Collection di Bang. Kan pernah nutuk Sida Karya Provinsi Lampung tahun 2022. 2023. 2023 Silewat. Sida Karya adalah penghargaan gubernur 2 tahun sekali. 2 tahun untuk para pengrajin. Untuk para Mostra. ini UMKM. Produktivitas bidang produktivitas. Kemudian pernah juga tahun 2008 itu ininya terkreatif. Terkreatif Citra jadi menang nih Bang ya. Juga 2000 berapa itu kemarin kira lupanya jadi dinas perindustrian terinovatif. Oh, terinovatif ya. Produk terinovatif. Emang waktu di mana produk apa sih dijadikan sebagai produk terinovatif ini Bang? Kebenarannya waktu itu kan buat si PKL dia. Jadi sambil mencoba mengajarkan mengedukasi anak-anak yang si PKL di tata busana, nyanyi kawai si langsung dipatung tanpa dipola. Langsung dijahit, disulam di patung, segera dimenekin dengan kombinasi sulaman si agak aneh. Jadi digabungkan dengan mini jazz
jak batik si disulam. Oh, makanya keluar sebagai juara terinovatif Bang ya. Memang saya ngebayangkan juga, udah cok kan no ya kok bisa begitu ya. Tapi memang itulah terinovatif ya. Memang kita harus dituntut Bang Yo untuk berinovatif ya. Nah, untuk Kak Iyam, paling jauh craft nih Kakak kado pernah dipesan jaipah. Waktu bulan-bulan kapan ya? Pesanan dari Jogja. Jogja. Mesan api, bros kah atau tas kah? Pesan bros sama tas. Tian mesen dalam rangka api, buat kegiatan DUD atau souvenir nikahan atau api Kak? Untuk untuk dia orang mau pelantikan. Oh, untuk pelantikan ya. Ini pelantikan api dari kawan dari Deko Pinwil. Oke. Jadi langsung mesan ya. Piratan mesan di nana. Mesannya 65 tas. 65 tas. Jadi hino si Kakak berkolaborasi jemaah pengrajin sebari ya. Tian waktu di nana tempo waktu ini pira benih? Temponya 1 bulan. 1 bulan. Jadi 1 bulan harus jadi 65 tas ya. 5 tas. Si dibordir melalui usaha UMKM di Kakak. Dan di nana Kakak gabung jemaah apa? Gabung bikinnya sama kawan teman sama Ria Bordir. Ria Bordir. Nah, cuman dia Tenggalan. Iya, dia Tenggalan. Oke ya. Berdua. Jadi sini lah Minat Muaria penting nak berkolaborasi Minat Muaria manakala buat pesanan-pesanan gugurna kan ya otomatis kan senang juga apabila kamu cocok berbagi. Bagi rezeki. Oke. Di Elvira juga pernah. Gue apa Bang cerita ke di Elvira? Di Elvira pesanan jak Semarang. 150 potong harus selesai 1 bulan. Potong api baju sulam khusus. Wow. Suatu hal nggak mungkin kan kinya ngerjakan Tenggalan. Jadi nyak kolaborasi jama kawan 5 mitra. 5 mitra. Siapa-siapa mungkin kita disebut. Wat Elman, Wat Juminah, jama jama Riang. Di daerah Margodadi, Lampung Selatan. Nah di sana. Kolaborasi. Dan alhamdulillah tepat waktu ya. Alhamdulillah tepat waktu. Oke. Awalnya pernah dicoba si pertama adalah penggiat tapis si pertama Atu Rusiana Maki. Di Ipan apa di sini? Di Pahoman Bandar Lampung. Oke. Nah waktu sini ia mesan 30 potong waktu bulan. Ia kaduk keliling mengadopsi sanggup. Nah saya dikenalkan oleh pengrajin tapis. Di sanalah kami mulai kolaborasi. Alhamdulillah selesai. Ya. Jadi pentingnya kami berkolaborasi sama mitra Bang ya. Oke. Dalam melestarikan wastra Bang, kira-kira api gauh tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan Bang? Kami dihadapi di lapangan tuh, kami harus izin bahwa adalah skill pengrajin ini adalah si paling diutamakan. Nah di sana peran kami sebagai untuk mengedukasi terus. Di samping kami untuk melestarikan, kami memenuhi kebutuhan kami untuk mencapai target. Nah, di sana keseimbangan sih harus kami jaga. Inilah si selama hijau saya pribadi lakukan untuk kami mulang midekam. Oke. Karena mina mau Kam kan jadinya fokus jama sulam usus ya. Sedangkan abang juga kan ngagelut timone batik ya. Hinjang-hinjang nih. Nah, cerita gue batik gue apa nih Bang? Nah, batik sebagi Lampung lah. Batik sebagi Lampung. Si pernah dibukukan oleh Ibu Wirdati Ali, 14 motif. Di antara wat supedendum, kumbang kaweng, kumbang gugur, kumbang suluh, kumbang cino, kumbang sepatu. Nah, lamun lah si kumbang-kumbang ini motif ram sebagi. Nah, waktu sebagi jam lamun dipakai untuk daerah-daerah pepadun, kelamunan si memakai untuk acara-acara adat-adat. Bahkan motif sekebar ini dapat digunakan untuk masyarakat umum, untuk penyimbang dan khusus berarti penyimbang Bang, adat ya. Oke, khusus berarti Bang ya. Itu untuk batik. Nah, kemudian untuk hinjang-hinjangan kuliah. Nah, untuk di Gogos Dija Minat Muaria kuliah ini kan sulaman-sulaman jak benang emas ya, tetapi untuk ini memadu-madankan batik sih aja kudu Bang. Iya, batik. Kolaborasi sih. Nah, gue apa cerita nih yang gue Bang? Nah, inilah Minat Muaria Sunyina. Saya sendiri adalah mengembangkan
tapis untuk ya terlihat dia biak, untuk ya tampilan kekinian, nyak mengembangkan tapis dikolaborasi lawan batik. Dengan kolaborasi dengan bahan-bahan tekstil, si sifatnya ringan. Nah, di sana pengembangan untuk tapis. Oke, ya. Jadi kamu tinggal nyiapkan bahan-bahan tekstil sifatnya ringan Iya, untuk kemudian dikembangkan, dikembangkan, Bang, ya. baik itu jadi kain, jadi kemeja, jadi outer, Oh, bahkan selendang nih ya. selendang. Nah, gogo kapan sih Bang minat ataupun konsumen di masyarakat minat ataupun anjak konsumen gogo kapan sih Bang? Alhamdulillah keminat konsumen kembali lewat kam untuk mempromo ke aktivitas kam baik di media sosial ataupun kam untuk mengenalkan jamaah masyarakat, terutama si kedik-kedik jamaah kam di dinas-dinas. Nah, di sanalah kam si selalu untuk harus aktif. Oke, jadi kami masuk aktif Bang ya. Iya. Kalau mau kam nutuk-nutuk pameran. Iya, ya. pameran. Pameran. Nah, untuk di Provinsi Lampung Abang kan asalnya kan Tanggamus Bang Iya, yo. betul. Nah, apakah Abang membatasi diri Tanggamus Gawo atau seluruh provinsi ditutuki pameran atau apa? Kam untuk promosi kam harus membuka diri. Harus dipagao. Iya. Kam dang pilih-pilih Temu. tempat dan pilih-pilih waktu. Mhm. Apabila kam untuk lebih maju, artinya kam harus membuka. Dan kam untuk memajukan ya seprovinsi Lampung. Temuan ya. Terus dukungan pemerintah atau mungkin buat dukungan dari pihak-pihak bari, instansi bari gue apa aja Bang? Sangat luar biasa. Dukungan pemerintah, terutama dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Sosial. Bahkan dinas sosial Pernah mendukung kam untuk mengembangkan produktivitas sejak wastra Lampung. Baik dari segi pemasaran, pameran-pameran keluar daerah, bahkan keluar negeri. Wow, bahkan ke luar negeri ya. Nah, selama ini Elvira Collection Tenggalan pernah dong ngejukun materi pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menapis atau bagaimana menyulam kepada ya mungkin kepada sanak-sanak sekolah atau mitra atau guru pernah? Nah, kebetulan kan untuk di Elvira Butik juga selain ya untuk kamu memajangkan produksi kamu sebagai pemasaran, kamu menerima pelatihan-pelatihan baik anak-anak PKL bahkan untuk komunitas-komunitas. Untuk komunitas. Nah, saya kan termasuk masih agak jahil ya. Ngaku ya. Jahil ya, Api. Jadi di Pahangkung singgah, kutawa kau siapa sih belajar. Berarti abang mak pelit ilmu ya. Mak pelit. Sebab ketika kamu membuka akan berkembang terus. Temun donihan ya. Nah, untuk Kak Mariam Tenggalan, apakah juga ngebuka pelatihan-pelatihan kodo jemaah sanak-sanak untuk belajar membordir atau gogo kapa? Ya, selama aja makum pernah. Ya. Tapi andai kan ada waktu dan kesempatan nerima kodo? Ya. Nerima membuka diri Pasti ya. membuka diri ya. Gogo apis dicawa ke Bang Yusuf Jenaya. Karena memang kira sangun teman Bang Yo kira ngebuka diri ya intinya kan silaturahmi Bang Yo. Silaturahmi maka kita akan menambah rezeki ya Bang ya. Sebenarnya si Mariam kan di samping ya secara langsung ya makum pernah, tetapi sebagai asisten dia selalu pelaku. Ya selalu pelaku ya, pelaku langsung. Bahkan ya si pelatih di sana ininya untuk sulam khusus apa namanya wastra-wastra ya sebagai pelatih. Oke. Terakhir kan ngelatih di Polinela waktu. Ngelatih di Polinela, mahasiswa. Tapi dosen. Masyarakat sih di bawah binaan Polinela. Oke. Mencintai karya anak bangsa melalui wastra. Apakah abang kado teman-teman dong ngerasa mencintai wastra Kam Lampung ji dengan menggeluti dunia hinji? Apakah kado merasa teman-teman mencintai atau abang lagi ngerasa setengah-setengah? Seperti injuna kado luar dalam. Ada luar dalam. Mencintai wastra aja Elvina. Jadi kadang mak do waktu bari untuk berkarya, mak do hani bari selalu berkarya
untuk wastra. Selalu berkarya untuk wastra. Baik menggali bagaimana untuk menginovasi inovasi produknya, Temondonihan ya. inovasi motif. Oke. Masalah inovasi Bang ya, kan pandai bahwa kadang-kadang sulam usus itu terkenal kebaya. Nah, inovasi apa sih kado pernah Abang lakukan terkait sama kerajinan sulam ususnya Bang? Nah, untuk terakhir inovasi si terbaru itu berkat pertemuan lawan desainer Sarawak Malaysia. Nah, dia selalu meminta si agak cepat mengerjakan. Nah, dengan kesepakatan bagaimana ya untuk lebih cepat, lebih murah, karena kadang-kadang kan lebih lama Jadi saya memutar pemikiran nyanyi outer. Ataupun setelannya dengan usus, tetapi mak disulam unyin. Ya. Kolaborasikan dengan bahan tile, sebagian disulam. Contoh si lagi kupakai Lagi sinji. dipakai ya. Nah, contoh si dipakai susinji ini termasuk outer apa ya? Outer ini sulam penuh. Outer sulam penuh, kinje Abang sulamnya mak penuh ya? Iya, sulamnya mak penuh. Oke, luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk inovasi Minak Muaria karena hasil anja kam berteman lawan jema-jema luah no jena air menemukan ide kapacakan nih kam nyane nih mak benih harganya lebih terjangkau dan juga kam makai ini juga mawan ribet ya. Bahkan ide nyanyi jo buka Instagram nih desainer Afrika Selatan. Oke. Yeah. Jadi nayanian referensi kam Bang ya, seperti kam agak belajar ya. Oke, semakin kamu berpisah Kak Iam, apa kira-kira pesan-pesan nih Kak Iam atau harapan nih Kak Iam ke depan terkait jama craft turunan tapis border sinji atau terkait jama usaha nih Kak Iam? Silakan Kak. Harapan nih Kakak Apim. Ya, harapannya untuk turunan tapis semoga dapat sampai ke luar negeri. Nah, untuk apa? Ini sulamannya. Jama pemerintah diminati. Jama pemerintah gue kapan nih? Sama pemerintah semoga untuk ke depan mempererat ini kerjasama. Oke, luar biasa. Oke, Kak Iam ya. Oke, ganta Bang Usup ya dengan pertanyaannya yang sama. Gue kapan dan juga pesan nih Bang Usup. Silakan Bang. Terutama harapan yang paling utama otomatis bahwa Elvira Butik akan lebih maju. Amin. Kibarat RRI kan mengudara selamanya. Dan kami harus tujuan awal Jina mengembangkan wastra Lampung dan melestarikan. Artinya berkembangnya lain hanya pemasaran, produktivitasnya, tetapi penggiat dan juga harus berkembang. Dan di sanalah peran kami sebagai untuk mengedukasi untuk masyarakat. Terutama di sekitar-sekitar KAM. Terutama KAM juga kebenaran di Elvira juga menerapkan prinsip zero waste. Artinya mengurangi sampah sebagai dukungan terhadap pemerintah bahwa sisa-sisa bahan produk mak terpakai ini di sani barang yang bernilai. Iya, di sana lah kam apina. Jadi mangedok siti buang lagi, cuti-cuti lah sih dibuang. Sisa-sisa guntingan cuti, ujung-ujung benang. Oke. Pesan harapan untuk pemerintah gue kapan? Pemerintah harapannya selalu mendukung UMKM. Baik pemasaran, permodalan dan bagaimana UKM selalu maju. Nah, salah harapan. Bagaimana UMKM selalu maju, jadi KAM juga butuh dukung masyarakat ya. Terima kasih Kak Iam, terima kasih Bang Yusuf ya. Pokoknya sukses selalu untuk usaha Kutirua. Bawalah wastra Lampung tidak hanya di tingkat nasional tetapi sampai mancanegara. Sukses selalu ya. Amin. Ya, Mina Muaria Indai Kanca pelestarian wastra Lampung melalui UMKM bukan hanya sekedar pelestarian budaya, bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi memang ini adalah gerakan pelestarian budaya yang memang harus kita lakukan. Ini adalah bukti cinta tanah air kita ya, bukti kita cinta kepada tanah air dengan cara mewujudkannya ya, dengan tindakan yang nyata, yakni melestarikan, menggunakan dan juga mempromosikan
mempromosikan wastra lokal hingga dikenal oleh masyarakat nasional bahkan mancanegara. Saya Susi Ratu Belia, sampai Putungga Molokam di podcast RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Indonesia is me, kau dan aku.